Saya hapus ini semuanya. Jadi teman-teman nanti bisa tanya, bisa menanyakan hal-hal yang seputar tentang masalah strategi atau teknik itu sendiri ya teman-teman. Oke, di sini saya mulai terlebih dahulu dari gold. Ini saya hapus. Ini sebenarnya udah ada variasi sedikit ya. Dan saya coret-coret. Nah, di sini teman-teman, ketika kita lihat data seperti ini ya di gold, ya, jadi kita sesuai dengan sebuah tren ya. Jadi kita gambarkan secara majornya ya. Jadi sini low-nya dari sini, terus ini high-nya. Ini merupakan sebuah higher low koreksi, setelah itu impulsif lagi. Nah, ini sebuah koreksi lagi ya teman-teman. Berarti ekspektasi kita itu lihat ini masih merupakan sebuah bullish ya. Artinya kita itu harus cari opportunity untuk banyak ya. Soalnya tendensiusnya itu bergerak ke atas. Oke, kecenderungan daripada pola harga ini masih uptrend. Itu ya. Kenapa di sini ketika dilihat dari major time frame-nya itu ini merupakan sebuah higher low terakhir ya. Saya tulis dulu teman-teman. Ini merupakan sebuah higher low terakhir. Ini saya tulis dulu higher low terakhir, ter higher low terakhir. Oke ya. Ini merupakan sebuah higher low terakhir. Nah, ini terjadi sebuah swing ya. Ini udah valid ya teman-teman ya. Jadi di dalam course yang lain itu akan dibahas meskipun itu valid swingnya itu udah valid. Namun daripada strukturnya itu sendiri itu harus valid juga ya teman-teman. Nah, di sini sudah terlihat Putra Meter ini sudah valid, udah valid ya. Oke, nah di sini berarti kita asumsikan ini merupakan sebuah higher high, oke ya, kita higher high. Terus di sini merupakan sebuah higher higher lagi ya teman-teman. Sorry. Nah, di sini higher higher lagi. Nah, sesuai dengan apa itu pola pergerakan harga sendiri, bahwasanya itu ketika uptrend itu akan begini ya. Nah, oke. Dan itu memiliki sebuah gelombang itu at least itu di higher high juga dan higher low-nya itu at least kita ada 6 gelombang ya. Ada 6 gelombang. Di sini satu, ya, dua, tiga, empat, lima, ya, lima. Ini satu, dua, tiga, empat, lima. Nah itu apa? Enam. At 6. least, at least 6 itu nanti bisa terjadi sebuah false break atau dibilang sebagai double top. Nanti kita lihat reaksi seperti apa. Ini dari major time frame ya teman-teman. Ini dari major time frame. Artinya apa? Secara garis besar ini mengalami sebuah kenaikan. Oke ya. Dari sini nangkap dulu. Nah, kita turunkan ke time frame yang lebih kecil untuk mencari sebuah struktur lebih detailnya lagi teman-teman. Struktur lebih detailnya lagi itu seperti apa? Oke ya. Nah, di sini tadi koreksinya itu di time frame yang lebih besar, koreksinya itu di daily ini mengalami sebuah struktur penurunan teman-teman ya. Nah, kita lihat, jadi kita sampaikan gini, ini kita tariknya dari sini ya teman-teman. Ini Iya. ini high, berarti tariknya itu bukan sini, tapi sini ya. Ini Heeh. high, low, terus ini lower high. Nah, Lower setelah high, itu lower low, lower oke. low, Setelah itu lower low, high, lower high, setelah itu lower low. lower low. Berarti kita expect ini ya, kita ekspektasi bahwasanya ini terjadi sebuah lower high, Lower masih setelah itu high, lower low. lower Nah, low. perlu digarisbawahi bahwasanya setiap kali koreksi tipikal daripada retracement itu sendiri itu ada tiga ya teman-teman. Yang pertama itu standar. Standarnya itu ketika jadi impulsif, itu setengah daripada impulsifnya itu akan bergerak segini. Jadi 50% ke sini, yaitu turun ke bawah. Nah, terus di sini ketika dia itu mengalami sebuah, ada juga yang tipikal yang kedua ya. Ini tipikal yang satu. Tipikal kedua, teman-teman. Tipikal kedua itu ketika dia itu turun ke bawah, dia yaitu retrace-nya itu cuma hanya seperempatnya daripada impulsif ini ya. Jadi segini. Jadi itu tidak lebih daripada setengah, kurang daripada setengah. Tipikal yang ketiga, yang lebih berbahaya tipikal ketiga teman-teman ya. Tipikal ketiga, retrace-nya ketika melebihi daripada 50%, nah seperti ini. Ya. Jadi dia itu ada chance atau ada opportunity untuk mengalami sebuah tren transisi ya. Tren transisi awalnya itu dari bearish itu akan menjadi sebuah bullish, oke? Okay? Berarti sejalan dengan major time frame, oke okay ya? Jadi di sini itu typical ya, typical.
eh, ibaratnya itu kriteria ya, karakter ya, kriteria aja ya. Kita bilang kriteria ya. Kriteria retrace, kriteria retracement. Retracement itu koreksi ya. Jadi kita sepakati aja. Kriteria koreksi, gitu aja deh. Biar sepakat. Pertama itu standar ya. Standar. Berarti kalau standar itu retrace-nya itu 50% ya. 50% daripada impulsifnya itu. Berarti 50%. Oke ya. Nah, yang kedua itu seperempatnya ya. Itu seperempatnya itu seperempat daripada impulsifnya itu sendiri. Nanti itu ada perhitungannya berkaitan dengan Elliott wave ya. Terus yang ketiga, ini yang berbahaya yang ketiga ya. Restriksinya kalau misalkan melebihi daripada setengah, jadi itu bisa terjadi sebuah trend transisi ya, atau trend change, atau bilangnya trend change ya. Perubahan dari bearish itu menjadi sesuai dengan tren besarnya ya dari daily gitu ya. Berarti itu melebihi lebih daripada setengah. Oke, saya tulis begini aja. Lebih daripada setengah, lebih daripada 50%. Oke ya. Nah, di sini ya kriteria daripada koreksi berarti ini yang ke satu ya teman-teman, saya tulis ini yang standar satu, kita pelan-pelan ya. Ini yang terakhir koreksi, tipikal koreksi ini yang satu. Terus ini yang dua ya, ini yang dua. Ini aja saya gunain aja deh biar paham. Ini yang kedua ya, ini yang kedua. Terus ini yang ketiga, tipikal yang ketiga ya. Heeh. Oke, jadi ini tipikal yang ketiga teman-teman. Jadi tipikal yang ketiga ya. Jadi koreksinya itu ini merupakan setengah daripada impulsif, yang kedua itu hanya seperempatnya. Ini yang disebut dengan lower quartal ya. Ini disebut dengan lower quartal, lebih kurang daripada 50% itu. Terus yang terakhir ini bicara tentang lebih daripada 50. Berarti ini yang agak riskan yang di sini yang ketiga ya. Oke. Jadi ini kita kembali lagi di sini teman-teman. Kita kembali lagi di sini ya. Kita kembali lagi di time frame yang lebih besar kita dapat data ini mengalami sebuah bullish ya. Oke. Di time frame yang besar bullish. Di time frame yang lebih kecil, koreksinya dari time frame yang lebih besar. Koreksi dari time frame yang lebih besar. Kalau kita pindah ke time frame yang lebih kecil, ini akan mengalami sebuah ada struktur ya di situ. Istilahnya tuh saya bilang tren ya, ada tren gitu. Koreksinya di time frame besar itu terjadi sebuah tren di time frame lebih kecil. Artinya di sini tuh ada sebuah struktur penurunan teman-teman. Ini ada struktur penurunan. Oke, saya gambar lagi. Ini high, oke. Ini low, lower high, lower low, lower high, lower low. Otomatis di sini akan jadi lower high. Berarti ini udah masuk koreksi tipikal yang ketiga ya. Soalnya Ketiga. koreksinya itu udah melebihi daripada 50% atau golden ratio itu 0,68. Nah, di sini. Artinya apa? Di sini tuh agak berbahaya. Oke ya, kalau kita mengambil sebuah opportunity sell dengan target sampai ke bawah teman-teman, at least, misalkan seperti ini, agak riskan, bisa jadi itu nggak kejemput PP-nya ya. Lebih proper untuk cari sebuah posisi buy. Nah, oke ya, jadi kita dapat data dua nih. Kita dapat data dua. Di time frame lebih besar, daily bullish. Di time frame lebih kecil, ini masih ada tanda-tanda ya. Tanda-tanda ini terjadi sebuah tren transisi. Jadi, satu poin aja teman-teman ya. 1968 ini di break plus bond, maka dia itu akan terus kenceng mengalami sebuah kenaikan. Terus kenceng sebuah kenaikan. Nanti untuk take profitnya nanti kita bicara lain. Yang kita bicara tentang direksional daripada pergerakan harga itu. Nah, ketika udah dapat seperti ini teman-teman, data udah dapat seperti ini ya. Kita mendapatkan data. Nah, turunkan lagi ke tension yang lebih kecil teman-teman. At least di 1 jam kita dapat struktur lagi nih teman-teman ya. Kita dapat struktur lagi, struktur daripada sebuah eh, kenaikan. Jadi ya, jadi kita dapat dari sini tadi di H4 ya. Tadi kita dapat di H4 sini ya teman-teman ya. Kita dapat di H4 sini. Oke. Bahwasanya ketika itu ini merupakan sebuah impulsif, yaitu ini koreksinya. Nah, di time frame kecil ini koreksinya itu ternyata
dia itu membentuk sebuah struktur lagi teman-teman ya. Di sini koreksinya itu terbentuk lagi. Jadi kita tulis di sini low, oke, low, high, higher low, otomatis ini higher high. Sesuai dengan penjelasan tadi teman-teman, bahwasanya lembah atau bukit itu terjadi minimal, maksimal. Minimal itu terjadi 6. Jadi seperti ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Otomatis ini akan ke 6. At least 6 itu akan terjadi sebuah double top. Atau kita clean, break. Setelah itu akan turun lagi ke sini. Bisa terus naik ke atas. Nah, sama halnya dengan koreksi daripada H4 ini teman-teman. Jadi saya kembalikan lagi. Ini merupakan sebuah impulsifnya di sini teman-teman. Saya kasih tulis aja gitu ya. Saya kasih tulis ke sini. Higher low ini dari time frame yang besar teman-teman ya. Jadi biar ngikutin. Ini. Jadi seperti ini. Nah, ini lower high. Ini lower low. Oke ya. Ini lower low. Lower low. Nah, otomatis di sini lower high lagi teman-teman ya. Ya, oke. Karena ini masih rendah dari sini. Jadi terus itu akan mengalami sebuah seperti itu teman-teman. Kan ada sebuah seperti itu. Lower high lagi. Nah, sampai sini ini membentuk sebuah higher low. Berarti awal pertama kali kita lihat seperti ini. Jadi kita dapat data, oke, di sini kakinya itu ternyata lebih tinggi ya. Ini merupakan sebuah higher high. Kakinya itu lebih tinggi, teman-teman. Ya, kakinya lebih tinggi. Nah, otomatis di sini itu akan terjadi sebuah higher. Ya, ini ya. Berarti roadmap-nya itu, ini kita bicara dari sini ke sini ya, teman-teman. Jadi dari sini ke sini, kita bicara dari sini ke sini. Oke ya. Berarti ini masih kategori lower high. Jadi time frame yang besar ini ya, di H4. Nah, setelah itu, ini terbentuk higher high. Artinya apa? Ini terjadi sebuah transisi ya, transisi di time frame yang lebih kecil. Jadi kita lihat di time frame yang lebih kecil teman-teman, ketika kita mengetahui seperti ini ya. Oke. Nah, di time frame lebih kecil, koreksinya di time frame H4 tadi ternyata itu sudah terbentuk struktur daripada pola pergerakan harga itu sendiri. Jadi di sini itu kita bisa rubah lagi. Jadi sini low, high, higher low, higher high, otomatis ini akan menjadi sebuah higher low ya, itu ya. Jadi gitu teman-teman tahu. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya kita itu mengetahui ini akan berhenti di sini ya teman-teman. Jadi skenario pertama teman-teman, kita itu melihat kembali lagi ke sini tuh, kembali ke sini. Nah, di sini kalau teman-teman belajar tentang masalah subsidence, tentang masalah supply demand, ini disebut dengan ini kan rally ya, rally, riak-riak kecil, rally lagi ya. Nah, ini disebut dengan rally base rally. Oke ya, rally base rally. Jadi, tipikal daripada rally base rally atau drop base drop ini merupakan sebuah continuation ya atau berkelanjutan, teman. Oke ya. Jadi, itu ada yang disebut dengan rally ya, rally base Rally. rally. Oke ya, ini rally base rally atau RBR ya. Nah, Hmm. kalau yang drop base drop seperti ini ya. Jadi, di sininya itu disebut dengan drop base drop atau DBD ya. Itu Best. merupakan sebuah pola continuation. Oke ya. Jadi teman-teman di sini, jadi kita harus menunggu ya, menunggu. Semisal ini belum teman-teman belum dapat harga di atas nih, ya. Belum dapat harga di atas tadi, misalkan masih belum ada posisi, kita melakukan posisi sell sekarang. Ini agak telat teman-teman, agak riskan juga. Eh, untuk masalah, jadi kita ketika mau masuk ke market teman-teman, jadi kita tuh harus lihat potensi daripada itu sendiri ya. Oke, take profitnya saya lihat di sini 1 banding 1 kurang oke ya. Dan ini stop lossnya itu at least kita harus pasang di atas di sini ya. Jadi stop lossnya itu bisa jadi 130 pip. Itu kurang worth it bagi saya. Jadi eh, satu 100 pip ke atas itu agak kan ya kalau bisa termasuk stop loss. Jadi masuknya agak telat. Misalnya udah ada posisi teman-teman, jadi bisa kita hold. Berarti kita bisa SL-nya taruh di atas sini ya. Jadi kita misalkan cari posisi di sini. Contoh di hari Jumat kemarin sebenarnya udah saya live trade juga di sini.
bisa di apa lihat di YouTube ya, di channel YouTube itu ada. Nah, oke, jadi kita itu asumsinya akan mengalami sebuah tren transisi ya dari bearish itu akan menjadi sebuah kebun. Di time frame yang lebih kecil ternyata teman-teman ini berbentuk struktur lagi. Jadi ini disebut dengan primary atau impulsif, berarti ini koreksi. Koreksi, jadi kita bisa taruh posisi buy di area sini ya teman-teman ya. Harus nunggu konfirmasi ya, soalnya di sini itu kelihatan di time frame H4 memang terjadi sebuah transisi. Biasanya kalau misalkan ada base seperti ini teman-teman ya, kita harus menunggu. Contoh, ini di time frame H1 ya, misal dia itu turun ke bawah, ada seperti ini, bentuk seperti ini, nah, boom, dia turun ke bawah, terus dia nge-break seperti ini teman-teman. Jadi kita bisa cari buy di time frame lebih kecil. Contoh seperti ini, boom, ke atas. Jadi kita lihat ya. Nah, intinya kita itu bisa punya range. Ini kita punya range di area sini. Oke, saya tulis ya teman-teman ya. Range buy, area buy kita, area buy itu di posisi 1939. Oke, 1939 itu juga 1929 ya. 1929. Oke ya, jadi area buy, range-nya di sini. Oke ya, range-nya itu di sini. Ini kan besar nih. Ini kan besar ya. Range-nya itu sangat besar ya. Kalau kita dilihat di gold itu dari sini ke sini 90 pips ya. Kita bisa. Jadi kita bisa turunkan ke TP yang lebih kecil, cari lebih presisinya lagi teman-teman. Kita mencari lebih presisi. Sesuai dengan barusan, untuk mencari ini kita bisa menggunakan sebuah supply demand. Di sini disebut dengan rally based rally. Yang kedua, atau bisa disebut dengan unfill order. Ini disebut dengan unfill order. Nanti kita akan bahas unfill order seperti apa. Nah, terus yang ketiga, di sini kita bisa menggunakan harmonik daripada support resistance menggunakan tools Fibonacci internal retracement. Jadi kita tarik dari sini, higher low terakhir, ini sampai ke atas sini. Jadi kita tarik sini. Untuk mencarikan lebih presisikan lagi. Nah, nah ini kita tarik ya, kita lihat dari sini ke sini. Nah, ini lebih presisi lagi ya, untuk lebih sharp. Jadi kita itu bisa melihat bahwasanya ketika dia itu harga turun ke bawah teman-teman ya, di area ini, di area sini, oke. Ini kan full cover 15 ya, udah kecil ya. Kita harus menunggu reaksi daripada harga ini ya. Nah, aksinya kan di sini, aksinya itu akan terjadi sebuah penurunan. Reaksinya harus terjadi sebuah mendominasi ke bawah. Jadi kalau misalkan dia turun ke bawah, teman, ada yang agresif, ada yang konservatif ya. Yang agresif itu pasti langsung entry buy di sini untuk mendapatkan lebih ke sharp entry ya. Dia tuh kalau konservatif, dia tuh akan menunggu ketika dia retrace sedikit, turun ke bawah lagi ke sini teman-teman. Pas setelah itu dia bersentuhan daripada ini ya, sentuhan ini disebut dengan QML ya teman-teman ya, QML ya, nanti kita bahas itu. Nah ketika dia turun seperti ini, nah kita break ke atas, ada juga dia itu malah nge buy stop, taruh buy stop sini, SP-nya taruh di bawah sini teman-teman ya, SP-nya taruh sini. Nah pasti dia itu akan retest sedikit, setelah itu boom ke atas teman-teman, at least kita akan mendapatkan dari sini. Untuk masalah resto reward itu kita bisa melihat di sini teman-teman, dari sini kecil ya. Nah, dia itu sudah mendapatkan at least kita itu mendapatkan 1 banding 250 pip. Jadi kita bisa lihat dari sini kita teman-teman bisa pasang itu sell limit yang konservatif, yang agresif ya. Kalau yang konservatif biasa itu mandangi chart, lihat daripada pola pergerakan reaksinya itu seperti apa. Ya, oke ya. Jadi dari sini kita udah mendapatkan 1 banding 2,5 ya, hampir 1 banding 3. Artinya dia dari segi risk to reward ini sudah worth it teman-teman. Oke ya. Nah, di dalam course yang lain teman-teman nanti kita akan bahas tentang masalah trendline itu sendiri teman-teman ya. Nanti itu ada disebut dengan DHC6 ya. Nanti itu ada disebut dengan di sini. Kalau kita lihat di DHC6, nanti kita akan bahas di sini teman-teman ya. Itu seperti apa perhitungannya itu gimana. Contoh seperti ini ya. Contoh seperti ini di A1 ini teman-teman. Ini disebut saya remove dulu ini beberapa ini. Ya, contoh di sini.
Ya maksud dia sih itu gimana? Jadi dari trendline di sini teman-teman, kita dari swing low ke swing high, yang valid ini kita konekkan ya. Jadi dari sini satu ya, tarik aja seperti ini. Oke, ini saya tulis satu. Oke ya, satu. Setelah itu, ini saya tulis dua, dua. Terus setelah itu saya tulis ini tiga, tiga. Terus setelah itu saya tulis ini empat. Oke ya, empat. Nah setelah itu di sini lima. Berarti ini calon kelimanya di sini ya. Masih calon ini teman-teman ya, karena ini berrekaman itu lima. Nah terakhir dia itu menuju ke enam. Oke ya, enam. Berarti skenarionya seperti ini teman-teman. Oke ya. Jadi untuk gold dalam 1 minggu ke depan ini masih bullish. Oke, oke teman-teman ya. Nah kita jadi kita itu menggunakan skema konsep bisnis ya istilahnya seperti itu. Ketika dia itu mau impulsifnya dari sini, kita ambil setengah daripada impulsifnya itu, berarti ini masuk ke standar ya. Kita nunggu reaksi daripada ini. Nah, semisal dia itu malah beri ke bawah, otomatis teman-teman kena SL toh. Soalnya teman-teman misalnya kan tidak menunggu reaksi atau tidak sabar untuk melakukan sebuah eh, reaksi daripada pergerakan itu sendiri. Nah, ini masih ada peluru lagi teman-teman ya. Di sini udah terbentuk ya. Di area 0,78, 0,886 ini merupakan sebuah area bisa dibilang diskon ya. Ini disebut dengan premium, diskonnya ada di sini. Artinya SL-nya itu kecil. Jadi teman-teman ketika contoh-contoh ini ya, biar dipahami lebih jelas. Misalnya ini ada sebuah impulsif ya. Ada impulsif, ini koreksi. Kita melakukan posisi buy di sini. Seharusnya idealnya itu stop lossnya itu harus di bawah sini teman. Ya, harus di bawah sini. Ketika teman-teman masih baru lah istilahnya itu masih belum sempat untuk mencari sebuah opportunity. Nah, ketika dia tuh turunnya agak ke bawah, berarti ini nyentuh ke 0,886 sama 786. Jadi kita itu dapat area diskon. Diskonnya itu SL-nya kecil dengan reward-nya itu besar teman-teman. Swing high belum. Nah, ini merupakan sebuah salah satu strategi. Misal teman-teman, kita nunggu di sini. Di time frame yang lebih kecil teman-teman, ternyata itu ada sebuah reaksi seperti ini ya. Misalkan bentuk seperti ini. Nah, jadi kita SL-nya bisa di bawah. Semisal kena SL, berarti ya udah berarti kita itu kena SL gitu loh. Paham maksudnya? Jadi tidak serta 100% ini benar batuan ke atas. Reaksi daripada ini kalau misalnya udah terjadi, berarti SL kita ya di bawah sini idealnya gitu teman-teman ya. Ini yang disebut dengan pattern Quasimodo nanti teman. Nah, terus semisal dengan SL berarti kita harus nunggu di bawah sini. Oke? Jangan kita lawan kena SL kita langsung entry sell juga. Bisa jadi bisa jadi benar turun ke bawah, tapi dia tuh masih ngocok dulu teman ke atas, ke bawah terus begini boom ke atas. Gitu ya. Artinya kita harus benar-benar tahu ketika masuk ke market itu mikirin yang kita pikirin itu stop lossnya di mana. Baru kita bisa lebih santai, lebih rileks, tidak gegabah lagi untuk masuk di market itu. Berarti ya, berarti untuk gold ini masih rally, best rally itu kita nunggu di sini masih bullish ya. Misal teman-teman itu nggak sabar, nggak sabar, oke, saya mau entry aja deh di sini. Ini udah terjadi sebuah kenaikan ya. Jadi kan di sini kan lower high terakhir. Ingat kembali, ini lower high terakhir ini masih critical pointnya, masih belum ada poin decision point itu yang bagus teman-teman ya. Soalnya semuanya itu termitigasi ya. Di sini ketika harga ini memang kenaikan ke atas, ini merupakan sebuah pucuk daripada swing high sebelumnya. Nah, di sini udah termitigasi, artinya udah di touch, sudah diambil. Ketika turun juga ini udah touch diambil. Nah, jadi di sini itu agak riskan. Nah, nanti di dalam course yang lain akan dibahas tentang masalah trendline liquidity ya. Itu gimana? Itu ya. Oke. Lebih saktinya teman-teman. Jadi kita lebih saktinya itu kita mengambil lower high yang di atas. Nah, di sini disebut dengan sudah komplit ya. Ini yang disebut dengan order block teman-teman. Syarat daripada order block itu yang pertama itu terjadi sebuah balance, yang kedua itu terjadi sebuah struktur break ya. Ini ada support di break. Yang ketiga itu sweep ya.
Nanti kita akan bahas lebih detail lagi lebih dalam. Namun sekarang ini bicara tentang masalah outlook ya. Oke ya. Jadi untuk gold ini kita prepare untuk cari posisi buy. Itu ya teman-teman ya. Dari sini teman-teman ada yang ditanyakan? Udah ya. Hmm. Teman-teman ada yang ditanyakan enggak? Belum. Belum. Belum ya. Hmm. Oke. Ber- Gimana gimana? Berarti itu masih sekarang itu sidwi ya Pak ya, bergerak di 57 ke 50 atau 51 ya Pak ya. Ya, benar. Pergerakannya itu masih istilahnya masih bergerak di tengah-tengah. Jadi agak riskan untuk bergerak di tengah-tengah ya. Misal teman-teman memiliki dana yang cukup bisa nahan ketika floating sampai sini. Ini 115 ya, ini sangat besar sekali di kursi. Karena tunggu aja dulu. Gitu ya. Jadi tidak semerta-merta langsung entry teman. Itu ya. Mungkin ada pertanyaan Mas Riki. Ada yang ditanyakan sebelum ini saya akhiri ya teman-teman. Gimana? Mas Riki ada yang ditanyakan? Udah ya? Oke, oke teman-teman. Iya. Gimana? Hmm, 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 hmm. Hmm. Berarti support yang anu itu sekarang yang di XAUSD itu yang 3340 itu ya Pak ya. 3340. 40. Kalau Ya, bisa jadi ini nanti kita bisa lihat di 33 4 di 34 ya di posisi ini di posisi 34. Jadi kita nunggu reaksinya itu di situ. Itu ya. Oke ya. Terus apa lagi? Udah. hmm, 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 hmm. Oke ya. Mungkin itu dulu untuk prepare gold dalam 1 minggu ke depan. Jadi kita itu wait and see untuk mencari order. Kalau misalkan mau scalping, scalping ya itu biasanya memanfaatkan daripada US session nanti ya. Di jam setengah 8, di jam setengah 8, jam 8, jadi kita itu bisa apa itu namanya mencari Ya sebuah coba dulu formasi. lima menitnya Pak. Nah, 5 menit. Oke. Nah, di 5 menit ini sebenarnya masih sideways besar ya, masih sideways besar ya. Ini masih sideways besar ya teman. Nah, jadi ini masih sideways besar. Artinya, Hmm, jadi kita harus tunggu hmm, ketika hmm, dia ada di atas, nanti kita bisa share dengan sampai terus ke bawah, sampai ke bawah. Nah, ini kan udah telat nih ya, kita udah telat, jadi kita bisa play nanti ke bawah sampai dia itu benar-benar break ke bawah. hmm, 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 hmm. Berarti yang di 51 aman ini Pak ya. Sebelum ditembus ini kan ya. Hmm, Berarti stop lossnya 49 atau 48 itu enak juga Pak ya. benar-benar empat. Oh iya ya. Iya masuk akal, masuk akal. Berarti ini kan mau menembus. Oh iya, sip. Ya, Sinam tiga nih ya ya siap Pak. oke. Hmm. Terima kasih
yang sudah hadir. Saya akhiri. Semoga teman-teman dapat pandangan ya terkait masalah di grup ini dan ketemu di depan. Oke, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.